channel Metanoia. Jangan lupa ya subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan dikasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya sih turut prihatin ya. Namun walaupun demikian kita harus tetap tegas ya dalam pemberitaan fakta, dalam menyampaikan kebenaran ya, dalam menyampaikan peristiwa begitu ya. Oleh karena itu saudara, saya mau tampilkan ini ya, di mana santri di Madura menolak Ustadz Abdul Somad untuk ceramah. Yang saya ketahui sih ceramah tersebut sudah dijadwal sebelumnya, tapi saya heran kenapa ditolak. Apakah ini ada kaitan dengan penolakan Singapura sehingga mereka juga trauma atau terkontaminasi, atau mereka terimpartasi begitu ya, penolakan aura yang ada di Singapura sampai ke Madura begitu. Padahal Madura itu kita kenal kota santri gitu ya, daerah di mana banyak sekali di sana pesantren-pesantren, karena saya pernah pelayanan juga di sana. Saudara Bapak Ibu sekalian, saya juga heran ya. Itulah sebabnya kita harus menjaga lidah mulut bibir kita untuk berkata-kata, untuk bicara, supaya apa yang kita ucapkan itu hanyalah kebenaran yang kita imani, yang kita yakini, dan kita tidak perlulah menjelekkan agama orang lain, keyakinan orang lain. Ya, ini apa yang ditabur si Somad, dia akan tuai gitu loh. Jadi sebelum pemerintah ya proses si Somad ini ya, dalam penistaan agama, yang menista di salib itu ada jin yang memanggil haleluya haleluya. Saya percaya ini terus tidak akan pernah saudara hilang dari ingatan rakyat Indonesia yang masih berakal sehat, entah apapun itu agamanya ya. Karena semua ya yang menista itu langsung diproses ya. Contoh Pak Muhammad KC ya, contoh si Paul Jang, walaupun dia nggak ditangkap akhirnya dia lari. Contoh si Saifuddin langsung ditersangkakan padahal dia nggak ada di Indonesia, bahkan udah dibuat hipnotis katanya mau ditangkap pakai FBI dan macam-macam, tapi sampai sekarang memang belum ketangkap ya. Ini kan Ustadz Abdul Somad ini nggak ada di luar negeri ya, ada di Indonesia, yang sebenarnya gampang sekali kalau untuk dipanggil ke Barreskrim terus diproses gitu. Kenapa dia mengucapkan seperti itu? Kenapa sampai sekarang belum diproses? Jadi negara ini harus benar-benar adil ya terhadap siapa saja. Tidak ada istilah tembang pilih, oh ini minoritas, ini mayoritas. Kalau minoritas dihina ya biarin aja lah dulu gitu ya. Kalau mayoritas langsung ditanggapi, langsung pelakunya itu yang menghina itu langsung diproses, bahkan dihukum sampai 10 tahun seperti Muhammad KC ya. Ini kan sangat ini sekali prihatin negara ini kalau begini terus ya. Jadi ini luar biasa Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus ini luar biasa. Kita nggak bisa buat apa-apa, tetapi santri sendiri saudara, santri Madura menolak dia. Yang saya yakini santri Madura ini dulunya nggak menolak Somad gitu loh, iya kan? Dan di sana, di Sumeneb, di Bangkalan, di beberapa tempat lainnya itu banyak sekali pesantren-pesantren saudara ya. Nah, sekarang saya akan bacakan artikelnya ya di Kabar Baru Ko ya. Namun di tempat-tempat lain juga ada, tapi kebetulan di sini yang menurut saya tulisannya agak lebih besar ya, lebih mudah dibaca, jadi saya bacakan ya. Tapi doa dulu kita. Tuhan Yesus, hadirat, urapan, dan kuasa Tuhan bekerja sehingga ini menjadi pelajaran buat kami untuk kami tidak menista, tidak menghina, tapi kami memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan.
Kami akan sampaikan tidak ada nama lain di kolong langit yang bisa menyelamatkan terkecuali nama Yesus. Yesus bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, dan dalam Yesus ada keselamatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Saudara Bapak sekalian, saya bacakan ya. Saya bacakan ya. Di sini dikatakan begini ya. Kabar baru kom. Hari ini ratusan santri, jadi baru sekarang nih. Hari ini ratusan santri bakal gelar aksi tolak. Ya. Aksi tolak kedatangan Ustadz Abdul Somad di Madura. Nah, ini terlalu apa ini? Sensitif handphone ini. Kabar baru Sumeneb. Jadi baru sekarang nih. Ratusan santri yang mengatasnamakan Gerakan Santri Madura hari ini Jumat tanggal 20 Mei 2022 ya akan melakukan aksi demonstrasi menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad atau UAS di bumi Madura. Wah, ini luar biasa nih ya. Kabar tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan aksi yang dilayangkan kepada Kapolres Sumeneb, ditandatangani oleh Ustadz Ahmad selaku koordinator aksi. Jadi Ustadz Ahmad ini ya bersama santrinya menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad. Jadi Ustadz sama Ustadz nih ya. Nah, makanya kalau kita sih nggak bisa ya. Tapi kalau Ustadz sama Ustadz ya bisa lah ya. Gerakan Santri Madura menilai UAS sebagai salah satu pendakwa yang menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang radikal dan intoleran. Nah ini. Sedangkan Ustadz ini aja ya, Ustadz apa tadi namanya? Ahmad ya kalau nggak salah ya. Beliau aja saudara sudah risih telinganya dengar ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad. Ya. Apalagi kita yang betul-betul dinista dengan terang-terangan, di salib itu ada jin kafir yang memanggil haleluya haleluya. Ya, waduh, ya. Dengan alasan tersebut mereka menolak kedatangan UAS di Madura untuk mewaspadai paham yang dianggap ekstrim akan diberikan terhadap masyarakatnya. Puji Tuhan, Madura ini sekarang tambah maju ya. Cara berpikirnya ya, intelektualnya tambah the next level ya. Luar biasa. UAS merupakan penyebar Islam radikal dan intoleran yang telah membuat kegaduhan umat. Maka demi mencegah dan menjaga keamanan masyarakat Madura dari radikal dan intoleran, kami akan nama Gerakan Santri Madura akan melakukan demonstrasi menolak kedatangan UAS di tanah Madura. Saudara bayangkan ini ya. Kalau Ustadz Somad nih bisa baca ini atau lihat ini gimana ini? Ya. Ustadz yang punya santri di Madura. Ustadz apa tadi saudara? Saya agak lupa ya. Ahmad apa-apa ya? Hah? Iya, Ustadz Ahmad ya. Wah, luar biasa saudara ya. Ini Tuhan itu ajaib. Jadi kita nggak usah membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Doakanlah orang musuh engkau. Ya, bukan didoakan supaya dia modar, bukan supaya koit, dead, meninggal, bukan. Tapi doakanlah dia supaya sehat. Nanti ada dipakai Tuhan yang lain ya. Kalau Ustadz sama Ustadz kan ya kekuatannya sama-sama luar biasa, sama-sama punya pengikut kan. Nah, kedatangan UAS di tanah Madura, tulis surat pemberitahuan aksi Gerakan Santri Madura. Artinya mereka sudah buat surat nih. Ini suratnya saya tampilin nanti ya sini ya. Ini suratnya. Tapi saya bisa baca nggak? Besar nih suratnya nih ya. Nah, Gerakan Santri Madura, kantor Jalan Lingkungan Delama, Pajagalan, Kecamatan Kota Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Nomor HP pun ada di sini ya, bla 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 ya. Nomor istimewa lampiran 0 perihal surat pemberitahuan aksi kepada yang terhormat Kapolres Sumeneb di tempat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan. Nah, saudara, kadang ada orang bilang saya itu ya apa namanya bukan dari Islam ya. Kalau bukan dari Islam mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh itu suka bersalahan ya.
Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atau SWT. Nah, itu pun kalau yang nggak dari Islam bersalah nih kan cara mengucapkannya. Atas segala limpahan rahmat dan ini ya, hidayah sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Ya. Salawat dan salam. Ya, saya bacakan aja nih ya. Tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan, sang pembawa rahmat untuk semesta alam. Sehubungan dengan rencana kedatangan Ustadz Abdul Somad atau UAS di Madura, ya, dalam rangka tablik akbar, tablik akbar lagi nih, luar biasa. Di beberapa titik di Kabupaten Sumeneb, UAS merupakan Ustadz penyebar paham radikal. Ini dibuat tinta merah di sini. Dan intoleran yang telah membuat kegaduhan umat. Maka demi mencegah dan menjaga keamanan masyarakat Madura dari doktrin radikal dan intoleran, padahal ini yang dibawa si Ustadz Somad ini juga Al-Quran hadisnya sama juga ini. Tapi ya inilah namanya tafsir ya kan. Mungkin Somad ini gimana caranya saya nggak ngerti lah tafsiran dia ya. Nah, sehingga berbeda dengan si Ustadz Ahmad tadi. Sehingga Ustadz Ahmad menganggap ini si Ustadz Somad ini radikal yang intoleran. Kami atas nama Gerakan Santri Madura akan melakukan demonstrasi menolak kedatangan UAS di Tanah Madura. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal Jumat hari ini 20 Mei 2022. Waktu 13, berarti sekarang sedang berlangsung. Coba kita lihat televisi sebentar ya. Selesai, titik kumpul depan Masjid Jamik Sumeneb. Titik aksi Mapolres Sumeneb. Jumlah massa sekitar 200 orang santri Madura ya. Yang santrinya 200. Cuma yang lain-lainnya saya tidak tahu ya. Perangkat aksi, mobil komando, spanduk dan lain-lain. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Ya, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terus Madura 18 Mei. Oh berarti tanggal 18 kemarin ini sudah dilayangkan surat ini. Kami baru tahu sekarang. Koordinator aksi. Nah, ini ya. Koordinator aksinya juga ada di sini ya. Nah, surat pemberitahuan aksi oleh Gerakan Santri Madura atau buka kurung foto ya istimewa tutup kurung. Rencana ratusan santri tersebut akan melakukan long march dari depan masjid. Nah, dari depan masjid Sumeneb menuju Mapolres Sumeneb. Ya, terus ya. Ini alasan. Ya. Aksi akan berlangsung pada pukul 13 WIB dengan jumlah sebanyak 200 orang massa. Informasi mereka akan membawa mobil komando, spanduk dan perangkat demonstrasi lainnya. Demikian UAS akan mengisi pengajian di Pondok Pesantren Al-Amin. Tadinya mereka tidak menolak, tapi kenapa sekarang menolak ya? Saya pun nggak tahu. Apakah mereka ini sudah mulai berpikirnya maju seperti Singapura ya? Parendiun Sumeneb pada 20 Mei 2002 pukul 19.30 WIB. Kemudian UAS dijadwalkan akan berceramah di Pondok Pesantren Muizul Amin Al-Islami. Nah ini ya Pangentenan Pamekasan pada 21 Mei 2022 pukul 8 WIB. Jadi udah di jadwalnya itu udah bagus lah ya, rapi tersusun ya. Terstruktural gitu, terstruktural. Sebelum UAS sempat ditolak masuk ke negara Singapura karena dianggap penceramah yang menyebarkan ajaran Islam radikal dan tidak menghargai agama lain. Oh ini yang lain ya. Ya oke. Ya jadi itu saja kayaknya yang di Madura ya. Iya. Jadi saudara gimana ya? Saya juga prihatin juga saudara. Sedangkan di daerah yang mayoritas muslim aja, namanya kota santri, Sumeneb itu kota santri, UAS saja ditolak, apalagi di Singapura, sudah pastilah.
Iya kan? Di sana kan banyak salib-salib, banyak jin kafir. Ya, untung Singapura tuh baik, termasuk baik, ya. Kenapa? Takut dikeroyok si Ustadz Somad sama jin kafir yang di sana kan, demi keselamatan Ustadz Somad dia dipulangkan gitu ya. Tapi di Sumeneb ini gimana? Di sana kan bulan bintang, mayoritas santri muslim. Tapi nolak juga. Waduh, kasihan lah orang seperti ini ya, tolak sana tolak sini. Ya saudara Bapak Ibu sekalian, ya maksud saya ini bukan untuk kita membenci seseorang, tetapi kita belajar lah ya, toleransi ya, jangan saling menghina, menista. Silakan sampaikan apa yang Anda yakini, kami dengar, tapi jangan menista apa yang kami percayai. Dan biarkan kami menyampaikan apa yang kami imani sesuai apa yang Alkitab katakan, tetapi kami tidak akan menista. Ya, saya pribadi. Ya, orang lain itu urusan lain, pribadi lepas pribadi. Kita menjaga kerukunan antar umat beragama, tapi bukan berarti saya berhenti beritakan Injil. Yesus tetap satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan. Oke? Nah, ini cara kami begini. Kan gini Pak Somad, harus caranya Pak Somad. Pak Somad udah begini belum? Kumpuli anak-anak jalanan, orang-orang. Inilah latar belakangnya semua dulu muslim Pak Somad. Muslim semua ini. Cuma ya karena Pak Somad nggak datang ke sana, ya akhirnya saya yang diterima. Terus mau bilang apa? Terus mereka minta dibaptis. Ya. Ikut Yesus. Nah, makanya kita setiap apa kan kita tantang siapa yang mau dibaptis. Dengar ya ini ya. Dengar ya. Haleluya. Ada yang mau dibaptis? Oh, ada yang mau diapa? Nah, ya udah ini ya. Nah, udah segitu aja ya. Jadi kalau mau lihat aslinya ini durasinya kan agak panjang. Judulnya yang mengganggu ibadah dicari pendeta Rizky Lubis, malah minta nikah. Pernah kita diganggu ibadah di situ, saya cari orangnya. Saya ngomong baik-baik, dia adalah keturunan Arab, tentunya Islam. Ya, akhirnya kita doakan dan sekarang sudah pengikut Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita doa. Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja supaya kami toleransi satu sama lain. Kami tidak melarang orang lain menceritakan keyakinannya, dan jamaah mereka supaya dewasa rohaninya tidak melarang juga kami menceritakan iman kami. Biarlah yang mau pindah kemana agamanya silakan, yang mau yakin Yesus silakan, yang mau tidak percaya silakan. Karena semuanya dilindungi oleh undang-undang. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Haleluya.